Shalom, selamat datang dalam Shalom. ibadah kita hari ini, minggu kedua setelah Pentakosta. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Pulihkanlah kami, ya Allah, menyelamatkan kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami, untuk selamanya Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Anak Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nyanyian Rohani Metodis, Berhimpun Semua. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, Dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dan nyanyian Rohani Metodis nomor 85, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Dan bunyi tubuh
Untuk pembacaan warta jemaat kita boleh memperhatikan di tata ibadah kita masing-masing. Selanjutnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Herlina. Jemaat terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang telah kami terima. Kau selalu memberkati kami, menyertai kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi dunia dan bangsa Indonesia. Mohon Tuhan memberkati dunia kami, pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, agar mereka mampu bersama bergandengan tangan untuk mengatasi bencana yang sedang dialami dunia kami, yaitu COVID-19. Berkati mereka Tuhan, saling bergandengan tangan, bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk pemulihan dunia ini. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Bapak pimpinan kami, negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan mampukan mereka Tuhan melaksanakan tugas panggilan mereka dengan baik di dalam mengatasi ekonomi negara kami, untuk di dalam pemulihan Tuhan, agar lebih baik dan baik lagi di pasca new normal ini. Biarlah Tuhan kami sama-sama Tuhan untuk mampu menjaga diri kami dan mampu Tuhan untuk memperbaiki perekonomian di keluarga di daerah-daerah dan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di dunia Tuhan, mereka dapat mampu menjadi terang dan garam di sekitar mereka dimanapun gereja-gereja berada. Dan berdoa bagi Balikpapan Tuhan, mohon juga memberkati pimpinan daerah kami, agar kami juga bersama-sama Tuhan untuk dapat bersama menghadapi new normal ini. Kami dapat lebih peka dan bersama-sama menjaga diri kami, agar kami mampu Tuhan melewati bencana ini dengan baik. Dan kami berdoa bagi gereja Memori Balikpapan Tuhan, bersama-sama berkerinduan Tuhan memiliki tanah dan roh Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan-Mu bagi kami, baik pimpinan-pemimpin gereja dan kami jemaat Memori Balikpapan ini. Untuk jemaat kesehatan mereka, pekerjaan mereka dan perpuluhan hidup mereka Tuhan, ini juga mohon Tuhan memberkati kami. Anak-anak kami sehat semuanya Tuhan, jauh dari sakit penyakit. Inilah permohonan kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk petugas. Saya untuk maju ke depan. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu nyanyian rohani Metodis nomor 186, Jiwa Raga Kubaktikan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu kubaktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Tangan kakiku akan bagi karya-Mu Tuhan, dengan rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Kita serahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita puji Tuhan, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat
sebagai ucapan syukur kami dan tanda ketaatan kami kepada kami seluruh umat di dunia ini menyerahkan persembahan kami. Berkatilah Tuhan persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lambas Simatupang. Mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Berfirmanlah. Berfirmanlah Engkau kepada kami umat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Suara mimbar gereja kita pada hari ini dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka
dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dua hal yang firman Tuhan ini sampaikan. Yang pertama, bahwa tidaklah cukup untuk sekedar berkata atau sekedar mengaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa. Setiap orang yang melakukan kehendak daripada Bapa. Nah, mengapa Yesus berkata tidak cukup hanya pengakuan belaka? Kalau kita perhatikan konteks Yesus menyampaikan ini adalah ketika berkhotbah di bukit. Pengajaran yang Yesus sampaikan didengarkan oleh banyak orang, dan bagian penutup pengajarannya yang disampaikan di daerah Galilea adalah tentang kewaspadaan kita terhadap nabi-nabi palsu. Secara spesifik Yesus menggambarkan ciri-ciri nabi palsu, menyamar seperti domba padahal serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal nabi-nabi palsu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Lalu disampaikan juga, mereka hanya berseru dan menyebut nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Lalu Yesus sampaikan lagi, mereka semua adalah pembuat kejahatan. Saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan akan menilai kita. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan firmankan? Untuk kedua kalinya Yesus ingatkan. Untuk kedua kalinya Yesus menyampaikan kewaspadaan terhadap orang yang berseru dengan berkata, "Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu?" Yesus katakan, "Aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak mengenal orang itu." Saudara, dimanapun kita berada, kalau hanya berseru, iblis pun bisa. Ingat sebelum Yesus menetapkan murid-murid di padang gurun, ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis pun memakai Alkitab menyebut Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, di Matius pasal yang keempat. Yesus tidak kagum. Yesus tidak kagum apabila ada orang yang begitu hebatnya melayani. Mengapa? Sebab orang itu berbuat kejahatan, hidupnya dalam kejahatan, hanya memakai nama Yesus, hanya memanfaatkan ketenaran nama Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, peringatan Yesus ini menyadarkan kita
untuk belajar mengintrospeksi diri dan sungguh-sungguh bertanya, apakah aku telah melakukan kehendak Tuhan? Apakah aku telah melakukan kehendak Tuhan? Yang kedua, yang kita akan renungkan dari suara mimbar Gereja Metodis hari ini, di ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, mendengar dan melakukan, sebagaimana tema kita di minggu ini. Nah, Yesus memberikan contoh bagaimana sikap setiap anak-anak Tuhan. Nah, orang tersebut dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan Yesus samakan orang ini seperti orang yang bijaksana, seorang yang bijaksana. Namun ada orang yang hanya mendengar saja, dan Yesus samakan ini seperti seorang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang bodoh tersebut adalah juga orang-orang yang taunya hanya berseru, yang taunya hanya berseru Tuhan, Tuhan. Dan juga Yesus samakan dengan pelaku kejahatan. Menarik bahwa Lukas 6 memakai istilah orang yang baik ini. Ketika dia ingin mendirikan rumahnya, dia menggali dalam-dalam, dia menggali fondasi begitu dalamnya. Kepada setiap kita Tuhan berikan kesempatan dan juga waktu untuk membangun, ada waktu untuk berkeluarga, ada waktu untuk berkarya. Tanpa memandang status, kelas sosial, gelar, setiap kita satu hari pasti menghadapi 24 jam. Setiap kita juga menghadapi ragam kesulitan. Kepada kita juga diperhadapkan badai dan juga bencana, berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Tetapi hanya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar dan melakukan kehendaknya akan bertahan. Sebaliknya, bagi orang bodoh yang taunya hanya mendengar, hanya berseru, akan hancur, akan lenyap dan beroleh penghukuman. Saudara-saudara, akan tiba waktunya kepada setiap kita dimintakan pertanggungjawaban. Ketika waktu itu tiba, Tuhan mau kita tetap bertahan. Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan lewat suara mimbar gereja hari ini, boleh menjadi perenungan bagi kami, bahwa kami tidak berhenti pada titik mendengar saja, tetapi melangkah lebih jauh seperti yang Engkau kehendaki, melakukan setiap kehendak-Mu dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, dan juga dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita kembali puji Tuhan dari nyanyian rohani kita nomor 61, barang siapa dengar, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Barang siapa dengar, masukkan kabar, kirim kabar baik ke seluruh dunia, sebarkanlah kabar yang penuh suka. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas
terbuka sekarang masuklah jalan hidup itulah Yesus Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah, Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Barang siapa mau tetaplah janjinya, barang siapa mau selamanya tahan, barang siapa mau terima hidup kekal. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah, Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
kesetiaan-Mu Tuhan.